kita kan bagaimanapun berbohong, menipu itu tetap ya maknanya negatif. Tapi ketika sama Allah dipoles kayak gitu, diarahkan kepada Allah, itu bisa menjadi jadi gitu teman-teman. Ada lagi tapi tentang potensi yang harus disyukuri dan ingin dikembangkan agar tidak insecure gitu. sekarang kan lagi fenomenanya Odading Mang Oleh yang Iya benar. dikenalkan oleh Mang Ade daerah Kosambi. Iya benar, sekarang lagi ngetren banget kemarin-kemarin. Setelah Tevia melihat video-videonya yang di YouTube-nya Mang Ade, di salah satu videonya beliau menyampaikan bahwa anak pemuda harus bangun, pemuda gak boleh mager-mager, rebahan, kita harus berkarya. Di tengah peliknya ekonomi, di tengah pandemi ini mungkin sulitnya mencari pekerjaan. Kalian itu kata Mang Ade ya di salah satu videonya, ini bukan saatnya mencari pekerjaan, tapi adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Silakan cina potensi atau kemampuan kalian apa cina. Saya kata Mang Ade, potensi saya berbicara cina. Kalau bahasa Sundanya ngacapruk atau bahasa Indonesianya suka ngelantur, biarin cina. Tapi cina saya di setiap video mengusahakan ada unsur edukasinya gitu. Jadi Mang Ade ini potensinya mengakui saya senang berbicara, maka saya senang menjadi vlogger gitu, menciptakan YouTube dan bikin video-video yang cina mudah-mudahan bisa inspiring cina buat penontonnya, terutama buat kaula muda. Begitu Kamel, ternyata potensi itu tidak harus sesuatu yang wow gitu, yang bisa menyelamatkan orang atau yang bisa ngangkat benda berat gitu. Ternyata potensi yang mungkin tanpa kita sadari melekat dalam diri kita menjalani hari, dan itu membantu diri kita untuk menjalani hari kita. Ternyata itu bisa juga menjadi potensi gitu, yang orang lain mungkin nggak ngeh terhadap itu gitu. Intinya mah biar maksudnya deh yang kita rasa potensi yang apa ya, kayak contoh nih Teh, sekarang kan lagi ini belajar gitu, setidaknya udah berusaha berusaha untuk lebih baik daripada sebelumnya. Intinya udah ada usaha untuk memperbaiki diri, usaha untuk belajar sedikit demi sedikit. Yang penting ada step by stepnya itu ada gitu, nggak terlihat tapi terasa, kita rasain gitu. Walaupun nanti pada perjalanannya ketika kita mau mengembangkan potensi kita, ada aja sih yang julid, yang nyinyir. Tentu ya, soalnya kita siapa gitu, apa sih hebatnya kita kalau dibandingin sama Rasulullah yang keren banget, akhlaknya juga penyempurna akhlak, tapi ada aja gitu yang benci, yang nyinyir, apalagi terhadap kita. Cuman ya itu, selama kita baik, tidak merugikan orang lain, dan kita juga senang mengembangkan potensi kita, silahkan gitu lanjutkan, jangan dengarkan orang lain. Adapun haters yang nyinyir, jadikan itu batu loncatan kita semakin meningkatkan kualitas kita juga sebagai motivasi. Dan satu lagi nih yang kena ada banget kisah, yang itu tadi yang haters gitu. ada aja sih, karena emang ngerasain juga, baru aja kita bikin karya ada aja yang apaan sih gitu, aneh gitu. Iya ya, kalau dikembaliin untuk kepuasan orang lain, mungkin orang lain gak akan pernah puas, tapi kita coba luruskan, ini bismillah gitu, untuk mudah-mudahan menjadi karya yang baik di hadapan Allah. Dan karena kita diciptakannya untuk beribadah, ganjaran dari ibadah itu kan pahala. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap karya kita, setiap pengembangan potensi kita bernilai di hadapan Allah gitu. Jadi kalau misalin ngejarnya mata manusia, apresiasi manusia, kayaknya sih gak bisa, kita gak akan dapetin itu gitu. Tapi mudah-mudahan justru kita mendapat perhatian dari Sang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita, dan juga menciptakan semua umat manusia gitu. Tapi pengen nanya nih Tapi,
kan ini ya Tevi, kayak contohnya sekarang kan lagi kayak mau berbuat baik gitu ya, udah pengen memberikan, maksudnya ingin berubah gitu ya, ingin berubah, pengen berbuat yang baik, share hal-hal yang positif, tapi kadang kita tadi yang kata Teteh yang julid-julid itu, kita malu ngelakuin itu cuman karena takut orang julidin kita, takut orang bilang kita Jadi apaan ragu-ragu sih, ya. jadi kita mau melangkah tapi takut melangkah tapi malu gitu ya Bener-bener. Tevi. Karena bagaimanapun ya kalau kita ngelihat kolom komentar nyinyirin apa sih, nyinyiran dari orang, emang pasti ya manusiawi, kita Iya. sedih, kita sakit hati. Kemudian kalau kita coba memikirkan, iya gitu ya, iya sih, langsung kita tuh jadi kerdil, jadi langsung kayak minder gitu. Iya bener Nah, banget. salah satu self healingnya adalah kembalikan semuanya kepada Allah gitu, lalu kita berdoa sama Allah, minta tolong dikuatkan, bukan dikurangi nyinyiran orang, tapi dikuatkan mental kita terhadap nyinyiran orang. Kalau kita ngelihat artis-artis, selebgram, semakin dia terkenal, semakin banyak followers atau subscribe-nya, itu justru semakin banyak juga nih haternya gitu, karena tingginya pohon pasti angin yang menerpanya juga lebih kencang. Kita itu dihargai oleh lingkungan yang mendukung kita. Iya benar Bener gak? banget, benar. Setuju. Kita mungkin pernah baca atau dengar kisah ini bertebaran di sosial media, kisah seorang pemuda yang menemukan ikan. Iya. Lalu si ikan ini dia ingin jual, ingin tahu deh harga ikan ini berapa. Lalu dia tanya ke nelayan, Pak, harga ikan ini berapa? Kata pelayan, kayaknya harganya sekitar berapa ya, 50.000, sekitar 50.000. Ke nelayan itu Teteh. Ke nelayan ikan ini. Lalu kalau di sosial media yang lain ada yang bilang ini seorang santri, tapi biar secara umum seorang pemuda ini ya. Pemuda ini lalu menanyakan kepada gurunya. Katanya bisa aja ini harga ikan ini karena bagus, kata gurunya, harganya 500.000. Masya Allah. Itu teh ke guru. Ke gurunya. Awalnya ke nelayan teh Nelayan aja 50.000 harga satu ikan. Satu ikan. Itu. Tanya ke gurunya harganya 500. 500, Masya Allah. Terus masih penasaran nih, bener gak sih harga sesungguhnya seperti ini? Mungkin pada masa itu belum ada Google ya, karena kalau sekarang kita pengen tahu harga tertentu bisa cek di Google kayak price list gitu. Nah, terus si pemuda ini membawa ikan ini ke tukang ikan hias. Ikan hias. Di Tukang ikan hias. Tukang ikan hias Oh, iya. yang dia ngerti gak cuman ikan Ikan yang dijual sama pemuda tadi. tapi juga dia ngerti ya tentang dunia perikanan. Kata tukang hias ini, wah ini harga ikan ini bisa sampai 5 juta. Masya Allah. Ya, si Allah ya. Beda guys. Semakin orang ngerti, semakin menghargai si ikan itu gitu. Iya. Dengan harga yang tinggi gitu. Lalu masih penasaran nih. Lalu dibawalah si ikan ini oleh pemuda kepada seorang kolektor ikan. Yang kalau kolektor ikan kan dia spesialis gitu ya. Iya. Concern terhadap ikan banget. Iya. Kalau sebelumnya tukang ikan hias mungkin dalam urusan bisnis, tapi kalau kolektor ada rasa kecintaan terhadap Iya. ikan, gak cuma Iya, benar. urusan bisnis aja. Pasti ngerti banget kan soal ikan gitu. Nah, pas dibawalah ke tukang kolektor ikan tadi itu, ya. kolektor ikan itu bilang bahwa harga ikan ini bisa sampai 50 juta. 50 juta. Berapa kali lipat tuh? Berkali-kali lipat ya. Dari 50.000 menjadi 50 juta. 50.500 berapa tadi lagi? 5 juta, 5 juta sampai 50 juta. 50 juta. Hanya benar ya. hanya karena menunjukkan kepada orang yang berbeda, beda backgroundnya gitu. Walaupun semuanya sebetulnya tahu ikan. Nah, begitupun dengan diri kita, potensi kita akan dihargai oleh orang yang mengerti kita. Misal ini contoh, tidak mengkultuskan atau tidak merendahkan semuanya potensi atau bidang lain, tidak. Ini hanya sebagai contoh aja. Misal kita Kamel senangnya public speaking, dimana kita memposisikan diri kita, membawa potensi kita, lalu
mempublish karya kita, sasarannya, Iya. harapannya itu bisa tepat, Iya benar gitu. benar. Sesuai kebutuhan kita atau sesuai kebutuhan masyarakat ya, atau target pasar kita gitu. Iya, Nah harapannya mah itu bisa meminimalisir haters, karena mungkin pemirsanya gitu atau sasaran pasarnya, objeknya itu mengerti apa yang kita sampaikan, Iya. apa yang kita miliki. Iya benar. Kalaupun ada haters mungkin mengkoreksi ya, mengkritik karya kita, atau mungkin bisa ngasih masukan yang ngebuat kita bisa memperbaiki itu gitu. Kalaupun ada yang nggak suka, palingan juga karena kitanya di mata mereka kita biasa aja, Iya, dan benar. mungkin yang mengkritiknya kritikus yang lebih handal gitu, walaupun mungkin cara ngasih masukannya dengan yang berbeda, mungkin Yang kurang adem lah ya ke hati. Tapi biasanya kalau kita lingkungannya udah tepat, kalaupun ada hatersnya juga yang mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Tapi ya tidak apa-apa kita menciptakan kolam baru, lalu mengkondisikan target pasar kita gitu, objek itu juga silahkan kalau mau gitu, walaupun butuh effort lebih sih gitu. Kayak gitu ya Teh. Tapi memang biasanya kita itu dihargai oleh orang yang mengerti kita Yang gitu, mengerti yang kita. memahami apa yang kita sampaikan, dan tanpa kita sadari kita itu mencari orang yang sepemikiran, Iya benar. yang satu hobi, Sefrekuensi. satu frekuensi, betul. Kita senang apa, pasti kita nyarinya apa. Kita senang makanan apa, kita pasti Iya. nyari ke tempat makanan yang menyediakan makanan yang kita Iya. suka. Iya. Seperti itu sih. Kayak gitu ya Teh. Udah. Kamel, ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup terjawab banget. Bahkan yang tidak ingin ditanyakan udah terjawab sama Tevi ya tadi. Keren Masya banget ya Allah, Allah. Masya Allah banget ya. Hakikatnya Allah sih yang mungkin ngasih ilmu itu, bukan mungkin, Allah. hakikatnya Allah yang ngasih ilmu itu. Terima kasih ya Tevi, semoga Sama-sama. kita sama yang mendengarkan video ini bisa bermanfaat, bisa Amin. menjadi reminder gitu ketika Amin, amin. sedang pupus, ketika sedang Tutur. futur, aduh gimana, aduh mau buat ini, mau bikin ini, mau ini, jadi terhalang oleh haters Iya. tadi. Reminder dan mood booster ya, Iya, karena mood booster, benar. kalau mau nasehatin orang, merasa ya diri bukan siapa-siapa, jadi diniatin video ini harapannya bisa menasihati diri kita sendiri. 9 buat kita, 1 buat orang lain. Seperti panah, ujungnya runcing, belakangnya juga runcing buat pemanahnya gitu. Jadi ketika kita menyampaikan kebaikan atau reminder kepada orang lain, sejatinya diri kita juga sedang diingatkan oleh diri kita sendiri. Jadi kayak afirmasi gitu ke diri sendiri. Aduh keren banget, terima kasih Tevi. Tadi sampaikan Tevi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman jangan pernah menyerah dengan segala hal yang di luar sana, terus berjuang. Terutama ingat bahwa seharusnya yang kita perjuangkan itu hanya untuk meraih ridho Allah, untuk taat akan aturan Allah. Semoga potensi yang ada dalam diri kita semata-mata untuk mendapatkan ridhonya gitu. Kan kayak gitu ya Tevi? Iya, cukup ya. Cukup segitu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.